Halo sahabat liputan.com, balik lagi di headline tanggal 30 Desember bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang saling serang kubu Sambo versus Baradae di persidangan. Adu saksi ahli, berikut penjelasannya. Sejumlah ahli dihadirkan beberapa terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, termasuk oleh Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Baradae. Hal-hal yang dibahas para ahli tersebut mulai dari status justice collaborator, masalah hasil lie detector, psikologi para tersangka, hingga konflik moral. Saksi ahli kubu Sambo menilai Baradae tidak pantas jadi justice collaborator atau JC, sebab status JC hanya bisa diberikan pada tindak pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual, bukan kasus pembunuhan. Sementara saksi ahli Baradae menyebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK berhak memberikan perlindungan kepada Baradae karena pentingnya informasi dari saksi untuk mengungkap suatu perkara. Pakar Hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai wajar jika Baradae diberikan keringanan karena ketersediaannya mengungkapkan kasus, dan tidak ada yang dirugikan dari hal ini. Adu saksi ahli juga terjadi mengenai hasil lie detector atau tes deteksi alat kebohongan. Saksi ahli kubu Sambo menilai hasil lie detector seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara. Sementara saksi ahli dari kubu Baradae memandang hasil tes lie detector bisa jadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Mengenai hal ini, pakar hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai lie detector tidak bisa dan bukanlah alat bukti, namun tetap bisa jadi alat pertimbangan hakim. Hal senada dikatakan pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Menurut dia, lie detector bukan alat bukti sebagaimana ditentukan pasal 184 KUHP. Karenanya, lie detector tidak mempunyai kedudukan dan kekuatan atas alat bukti di pengadilan. Penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri juga mempersoalkan keabsahan hasil lie detector atau tes deteksi alat kebohongan. Mereka menilai tes tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan karena mempersoalkan keabsahan dari hasil lie detector ketika dijadikan sebagai alat bukti. Sementara pada sidang Rabu 28 Desember 2022, ahli hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aries memandang hasil tes lie detector bisa jadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Dia mengatakan perihal barang bukti sejatinya sudah diatur dalam pasal 39 KUHP dan alat bukti sudah diatur dalam pasal 184 KUHP. Namun dalam prakteknya, lie detector memang belum diatur karena merupakan metode pembuktian yang baru. Albert menilai hasil lie detector bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dengan syarat dipaparkan oleh ahli terkait dan sah menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan hakim. Sekian headline liputan.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.